satu tips untuk hidup tenang. Mengapa cuma satu? Sebenarnya ada banyak. Nah, yang banyaknya ini, yang lain-lain sudah kita tahu. Bahwa misalkan harus mendekat sama Tuhan, banyak berdoa, banyak sembahyang. Tentu itu sudah kita ketahui, oke? Apalagi hidup tenang, rahasianya. Hidup jujur, jangan banyak berbohong. Hidup yang benar, yang baik, sehingga tidak dikejar oleh hukuman atau konsekuensi dan lain sebagainya. Itu semua kita sudah tahu lah, oke? Saya ingin bagikan satu hal yang kita nggak ngeh bahwa itu mempengaruhi ketenangan juga. Apa itu? Ini mungkin membuat Anda bertanya, kok gitu banget sih tipsnya gitu? Rahasia hidup tenang adalah jangan terlalu berharap harus bahagia. Sorry ya, kita realistis. Saya ingin bagikan kepada Anda suatu hal yang sangat realistis. Orang yang selalu berharap hidup harus bahagia, hidup harus bahagia, hidup harus bahagia. Pokoknya aku harus bahagia. Justru itulah orang yang tidak tenang hidupnya. Karena ngarepnya itu terlalu enggak-enggak. Kenapa saya bilang enggak-enggak? Oke, pelan-pelan saya bahas ya. Siapa sih nggak mau bahagia? Semua orang pengen bahagia. Saya pun pengen bahagia. Cuman begini, mari kita realistis. Apakah ada orang yang dari lahir sampai lansia itu hidupnya setiap hari, setiap jam, setiap detik tanpa loss, tanpa terlewat satu hari, satu jam pun dia itu selalu bahagia, selalu ceria, selalu ngakak-ngakak, selalu senyum gitu? Mari kita realistis. Jawab dulu pertanyaan ini. Saya berikan Anda waktu 30 detik untuk jawab ini. Nah, semoga sama jawabannya dengan saya, bahwa memang tidak ada orang yang selalu bahagia sepanjang hidupnya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun. Tidak ada. Saya pun sebagai yang orang psikologis pernah tidak bahagia, pernah galau. Dengan segala kerendahan hati saya mengakuinya. Karena untuk mengatakan bahwa hidupku selalu bahagia, selalu bahagia, always happy, itu nggak realistis loh. Tunggu, pasti ada yang sudah mulai berpikir, kok aneh ya ini ya, sharingnya kok aneh. Justru ini sharing yang normal. Ketika ada orang yang berkata, mendoktrin Anda, hidup tuh harus bahagia, selalu harus bahagia, gua selalu bahagia dong, gua selalu bahagia dong, itu yang justru nggak normal loh. Pengajaran yang tidak normal seperti itu. Saya menyampaikan Anda apa yang realistis. Nah, kembali ke rahasia hidup tenang. Orang bisa nggak tenang hidupnya karena apa? Karena dia terlalu ngarep bahwa harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia. Nah ini, kalau nggak hati-hati kita cerna, berdampaknya luar biasa. Contoh, suami istri ini belakangan sering cekcok. Dulu misalkan akur, sekarang sering cekcok. Lalu dia curhat sama teman. Temannya bilang, Jeng, kalau hidup nggak bahagia ya untuk apa juga. Ya udahlah, kamu carilah seseorang yang bisa bahagiakan kamu. Ah, ini kan bahaya nih. Bisa memicu selingkuh gitu loh. Makanya kalau ada masalah jangan curhat sembarangan deh. Kadang-kadang temen tuh suka ngasih solusi tuh ngasal gitu loh. Saya, kalau Anda lihat video saya sebelumnya tentang pernikahan, tentang bagaimana memilih pasangan yang tepat supaya menikahnya bahagia, saya tuh saklek, saya tuh perfeksionis soal memilih pasangan. Saya ajarkan Anda hati-hati. Tapi begitu udah menikah, saya juga saklek, saya juga perfeksionis. Jangan cerai kalau bisa, dipertahankan. Nah, supaya tetap bertahan dalam keharmonisan, jangan curhat ke orang yang salah. Karena kadang-kadang tuh ada orang yang free thinker. Free thinkernya gini, ngapain kamu pertahankan? Hidup kan nyari bahagia. Kalau tiap hari berantem terus, ya udah cerailah. Aduh, itu ngeri banget orang-orang yang free thinker. Pemikir bebas yang selalu nyarinya tuh bahagia, nyarinya tuh kesenangan. Kalau nggak seneng pindah, kalau nggak suka, kalau nggak bahagia pergi gitu loh. Kita realistis deh. Anda kerja di sebuah PTA. Ada masalah dengan bos. Oke? Nggak senang dong, nggak bahagia dong, pindah ke PTB. Ada masalah di situ dengan bukan dengan bos lagi, tapi dengan teman. Pindah lagi di PTC. Ada masalah di soal pekerjaan yang lebih beresiko dan lain sebagainya. Kemanapun Anda pergi, selalu akan ada masalah. Itu ujian kehidupan. Ya, jadi
Jangan terlalu berprinsip bahwa hidup harus bahagia. Ini mengerikan loh. Kenapa mengerikan? Kamu jadi nggak tenang. Ketika lagi galau, lagi ada masalah nih. Kok gini banget hidup gua. Padahal orang lain di luar sana juga sedang bermasalah loh. Kamu tuh nggak sendiri. Kadang-kadang kita tuh lebay waktu lagi ada masalah tuh. Ya, gua doang yang ngalamin ini. Kenapa harus terjadi di gua? Kenapa harus terjadi di aku gitu? Enaknya jadi orang lain. Orang yang kamu pikirkan bahwa dia tidak ada masalah, sebenarnya juga ada masalah. Jadi tips hidup tenang adalah mari kita realistis. Orang kalau realistis, hidupnya akan tenang. Waktu lagi ada masalah, ada kegalauan, ada persoalan, ada ketidakbahagiaan, kita nerima gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Hidup juga nggak selalu bahagia, hidup juga nggak selalu sedih. Bahagia itu nggak selamanya, sedih juga nggak selamanya. Kalau begini kita jadi tenang. Oke, mulai spesifik ya. Orang tidak tenang karena terlalu mempertanyakan, kenapa sih hidupku gini banget? Kenapa ini nggak terjadi di orang lain aja? Kenapa terjadi pada diriku? Kenapa dia jahat sama aku padahal aku udah baik sama dia? Kenapa sih bos, pasangan, anak nggak menghargai aku? Kenapa? Nah, kenapa ini bikin kamu nggak tenang. Padahal setiap orang diuji oleh penguji-penguji yang berbeda. Ada orang diuji oleh anaknya, ada orang diuji oleh mertua, ada orang diuji oleh orang tuanya sendiri, ada orang diuji oleh rekan kerjanya, ada orang yang diuji oleh pasangannya. Ini kita bicara ujian ya, ujian kehidupan untuk mematangkan. Jadi, orang yang berprinsip hidup tidak mau ada masalah. Jangan ada masalah dong, jauh-jauh masalahku nggak mau, pengen hidup bahagia selalu. Nah, inilah yang membuat kamu tidak tenang hidupnya. Supaya hidup tenang, mari menerima bahwa hidup itu ada masalah. Yang lagi ngomong ini ke kamu, yaitu saya, juga ada masalah. Tapi ketika ada masalah, gak apa-apa. Wajar ada masalah, gitu loh. Coba cari ya, kita kan penduduk bumi ini, planet ini kan penduduknya 7 miliar tuh orang. Coba cari satu aja yang gak ada masalah. Satu aja yang dalam hidupnya gak ada masalah. Bayi aja baru lahir tuh udah ada masalah. Papa mamanya misalkan sering cekcok. Kakaknya mungkin suka jahilin dia sampai dibikin nangis. Itu pun sudah ujiannya dia gitu loh. Nggak ada orang tanpa masalah. Jadi mindset kita yang masih berpikir, aku ingin hidup selalu bahagia, ini berbahaya. Pertama, kamu tuh nanti kayak pindah-pindah kemana-mana, pindah kerjaan kemana-mana dengan harapan pengen ada pekerjaan yang mulus-mulus aja, nggak ada masalah. Beda kan antara ujian sama kode dari Tuhan. Kalau tiap hari masalah terus di pekerjaan, tiap hari. Nah, itu mungkin bukan ujian, itu kode. Kamu disuruh pindah dong. Kadang-kadang juga begitu. Tapi, kalau masalah itu frekuensi sewajarnya aja. Sebulan masalah 4 kali. Ya, seminggu 1 kali. Ya, yang datang sewajarnya jumlahnya, nggak yang bertubi-tubi. Itu bukan kode dari Tuhan untuk kamu pindah. Itu adalah ujian aja. Mau menikah misalkan. Selama masa pengenalan, masa pacaran, adalah masalah sebulan 2 kali, cekcok salah paham. Itu wajar. Yang merupakan kode dari Tuhan tuh di masa pengenalan. Waduh, tiap hari berantem. Wah, perang terus. Akurnya, damainya itu jarang banget. Nah, itu kode dari Tuhan suruh pindah. Nah, jadi, supaya kita bisa hidup tenang, jangan berpikir bahwa hidup selalu bahagia. Karena nggak ada orang yang hidupnya selalu bahagia. Sorry ya, saya ingin sharing kepada Anda supaya Anda nggak salah menerima doktrin. Ada motivator yang mengajarkan begini. Hidup tuh harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia. Oke, diterima aja, didengar. Tapi itu tidak baik untuk kesehatan jiwa kita. Terlalu tersugesti, terdoktrin bahwa hidup harus bahagia. Harus bahagia. Itu nanti jadi galau. Begini, gak bahagia nih, so what gitu loh. Emang gak bahagia gak bisa hidup. Nah, ini penting. Orang kalau sudah berada pada level ini, dia hidupnya tenang. Kita tuh ngejar tenang. Orang kok bisa tenang? Karena ngerti. Aku ngerti bahwa hidup gak mungkin dalam masalah. Aku ngerti bahwa selain aku, ada jutaan, bahkan miliaran orang yang lain juga ada masalah. Karena masalah itu tidak kenal merek. Artinya, mau orang baik kek,
orang nggak baik kek, ada masalah. Ya, jadi mari kita ikhlas menerima kenyataan. Intinya adalah penerimaan, acceptance. Aku nerima bahwa hidup itu memang ada masalah. Dan gak cuma aku yang ngalamin masalah, banyak orang juga. Kalau Anda punya perasaan begini, enak loh. Hidup tuh tenang gitu. Ketika bahagia datang, bersyukur banget, disyukuri. Ketika lagi gak bahagia, itu masa-masa jiwa latihan, masa-masa belajarnya jiwa untuk gak cengeng-cengeng amat. Anda kalau udah punya anak nih, apa ya semua permintaannya Anda kasih dalam rangka supaya dia bahagialah, kasihan. Coba Anda punya anak ya, Mama, Papa minta ini, kasih. Mama ini ya, kasih. Mungkin tujuan Anda, kasihanlah supaya dia bahagia. Waktu gua kecil tuh apa-apa susah, mau apa aja susah gitu ya. Sekarang aku ingin balas dengan cara anakku, aku kasih semua yang dia mau supaya dia bahagialah. Jangan kayak aku di masa kecil. Itu salah loh. Anak kalau selalu mendapat apa yang dia inginkan, kayaknya dia bahagia aja terima semuanya. Tapi itu bahaya, dia akan jadi orang yang lembek. Lingkungannya tidak akan selalu gituin dia. Kamu mungkin masih sanggup kasih apa yang dia mau. Tapi tempat di mana dia kuliah, sekolah, dia bekerja, atau pasangannya nanti, atau mertuanya nanti, nggak akan selalu bisa hargai dia. Dan ngeri, sedang tumbuh sebuah generasi begini. Dia itu ya zolim banget sama aku. Sampai bisa bentak. Papa mamaku aja nggak pernah bentak aku, siapa dia? Waduh, ngeri banget kalau begini. Papa mamaku aja menghargai aku. Ini siapa ini orang? Nyakitin aku begitu. Aku gak minta makan dari dia. Aku gak minta sama dia. Gak boleh loh. Kalau dia diutus Tuhan untuk menguji kesabaranmu, lalu kamu komplain begitu. Saya gak mau menggurui. Maksud saya begini. Kalau kamu punya anak ya, apa yang dia mau selalu kamu kasih. Ini mengerikan loh. Walaupun tujuan kamu tuh, niatan kamu tuh supaya dia bahagialah, jangan sampai merasa kekurangan, jangan sampai merasakan ada penolakan. Tujuan itu aja udah salah gitu loh. Supaya anak tidak pernah sedih, itu aja udah salah. Sedih itu bumbu-bumbu kehidupan supaya dia itu belajar seimbang dalam hidup. Ada sedih, ada bahagia, ya. Nah, maksud saya begini. Dalam parenting, kita selalu membahagiakan anak, memberikan apa yang dia mau. Itu tidak baik untuk kesehatan jiwa dia. Nanti dalam dewasanya, dia nggak siap ditolak oleh siapapun. Dia waktu tahu ada orang nggak setuju sama dia, orang nggak menghargai dia, itu galau banget hidup dia. Dengan sugesti bahwa, papa mamaku aja nyayangin aku segitunya, nggak pernah bentak aku, nggak pernah marah aku, nggak pernah ngelarang-larang. Siapa lu? Waduh, ngeri banget. Saya pernah nanganin loh kasus suami istri tuh. Istri ngomong ke suami, kamu beraninya larang-larang aku ya? Aku tahu kamu suami. Tapi jangan gitu-gitu juga ngelarang aku. Papa mama aku aja nggak pernah ngelarang sampai segitunya. Aku mau kemana suka-suka aku kek. Kamu. Nah itu kan ngeri gitu loh. Karena patokan dia tuh dia punya dunia dia masa kecil yang selalu mengiyakan dia. Mengiyakan dia. Kan ngeri banget nih. Kesimpulannya. Hidup ada masalah. Siapapun. Sekali udah punya keinginan untuk hidup nggak punya masalah. Itu sudah tidak aman bagi jiwa Anda. Saya pun ada masalah nggak? Ada. Oke? Yang kedua, ketika bahagia datang, bersyukur, dinikmati. Oke? Ketika lagi nggak bahagia, lagi sedih, itu berarti masa-masa belajarnya batin untuk belajar tegar. Karena jiwa juga perlu dilatih, jangan cengeng-cengeng amat. Yang ketiga, waktu lagi galau, lagi tidak bahagia, ya sudah, Anda butuh me time. Jangan dipaksa-paksa gitu loh. Kita kalau demam aja atau flu atau batuk yang udah agak parah, kita minta izin. Bos, mohon izin 1-2 hari ya. Ini ada surat keterangan dokter. Aku butuh istirahat, kata dokter. Butuh bed rest dulu. Bed rest. Rebahan. Jiwamu juga butuh rebahan, tanda petik. Artinya kalau lagi galau, ya sudah. Memang butuh me time. Jangan dipaksa-paksa supaya bahagia gitu. Ada orang tuh ya, dia nggak bahagia, dia tertekan sebenarnya. Tapi dia ingin jaim, ingin kelihatan happy. Dia lagi bete, lagi sedih, pengen sendiri, oke? Dia ajak temen-temennya, ayo ngumpul-ngumpul dong, udah lama gak ngumpul. Dia paksain dong, pas ngumpul, pas lagi karaoke, lagi makan-makan gitu ya. Lagi arisan misalkan, dia berusaha ketawa. Itu cuma senyum palsu. Jangan pura-pura bahagia ketika emang lagi down banget, lagi sedih banget. Itu gak baik. Lama-lama bisa mood swing, karena waktu lagi sedih, kamu paksa untuk kelihatan gak sedih, itu gak baik. Yang ketiga ini penting, tips yang ketiga yaitu bahwa kalau lagi sedih aja, Anda butuh me time. Jangan dipaksa,
harus bahagia sekarang. Ya nikmatin aja gitu loh. Kita untuk demam sakit flu aja atau batuk atau sakit kepala, kita kasih waktu ke tubuh kita untuk waktu penyembuhan. Masa untuk jiwa kita nggak adil kan gitu. Kesimpulannya, untuk hidup tenang, ikhlas, menerima. Ya, nggak cuma aku yang punya masalah, orang lain juga punya masalah. Aku nerima kok. Masalah satu selesai, nanti akan ada masalah yang lain. Nerima hal ini, kamu akan hidup tenang. Karena orang tidak tenang karena terlalu ngotot. Pokoknya harus bahagia. Jangan begini dong harusnya. Jangan begitu dong, aku nggak mau. Itu yang bikin kamu nggak bahagia. Bikin kamu nggak tenang hidup kamu. Karena menolak. Kita sering dengar hal peribahasa kuno. Jangan genggam terlalu keras. Nanti sakit kalau kehilangan. Benar. Kita memiliki sesuatu nih, ya kan? Ketika harus diambil sakit karena kamu genggamnya keras. Kamu nggak mau nerima bahwa itu harus pergi, gitu loh. Terkadang apa yang pergi memang tidak untuk kamu. Itu memang harus pergi. Sakit sekarang daripada sakit nanti lebih sakit lagi. Semoga saran ini bermanfaat bagi Anda sekalian dan semoga dimudahkan ketenangan hatimu, dimudahkan syukurmu untuk segala hal yang terjadi, baik buruk maupun yang baik, ya. Selalu bersyukur menerima. Kebaikan datang karena itu kado dari Tuhan, keburukan, tanda petik keburukan datang karena untuk menguji kedewasaan, membentuk kita supaya kita jadi orang yang tegar. I wish you all the best.